Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Mudah-mudahan yang nonton channel Mamang masih dikasih kesehatan jasmani dan rohani oleh Yang Maha Kuasa dan diberi ketebalan dompet sesuai keinginan kalian. Amin. Ya oke, langsung aja kali ini Mamang kembali akan membahas alur cerita film lawas bertema agen rahasia. Film dengan judul Mission Impossible ini merupakan film awal dari serialnya yang diperankan oleh mamang saya Tom Cruise. Bercerita tentang sebuah misi yang tak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tom Cruise yang menjadi Ethan di film ini harus menjalankan sebuah misi rahasia mematikan demi negaranya. Gimana keseruan dari film ini? Cus, kalau gitu langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Come on, she's been at it too long. Pada awal film diperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Jim yang merupakan seorang petinggi dari agensi rahasia bernama IMF. Di dalam sebuah pesawat, dirinya mendapatkan sebuah misi dari CIA untuk menciduk seorang pengkhianat di kota Praha yang bernama Alexander. Targetnya ini merupakan seorang yang bekerja di kedutaan Amerika di Praha dan berencana mencuri data mata-mata milik CIA untuk dijual ke pihak ketiga. Jim juga diberikan sebuah tim yang terdiri dari 5 orang, yakni Sarah, Jack, Hannah, Claire istrinya sendiri, dan Ethan sebagai pemimpin dari tim tersebut. Dalam misi ini mereka bersiap untuk menghadiri sebuah pesta di kedutaan agar bisa mengawasi sang target dan mendapatkan bukti saat ia mencuri data tersebut. Jim pun memperingatkan mereka semua jika misi ini gagal, maka mata-mata yang namanya berada di daftar tersebut akan mati diincar para teroris. Sarah kemudian diperintahkan untuk hadir di pesta tersebut dengan menggunakan sebuah kacamata pengintai, sedangkan Ethan sendiri ditugaskan untuk menyamar sebagai seorang senator dan menyelinap ke dalam pesta tersebut untuk menjalankan misi mereka. Jack kemudian dipersiapkan di bagian bawah gedung untuk memastikan misi mereka berjalan mulus. Red light, green light. Jack's inside. Let's go. Di dalam ruangan tersebut, Sarah dan Ethan segera mengakses komputer tersebut. Mereka kemudian menaruh kacamata pengintai di dalam ruangan tersebut karena target mereka terlihat mulai berjalan menuju ruangan tersebut. Sempat mengalami kendala karena Jack tidak bisa mengakses lift untuk membawa Ethan dan Sarah keluar dari sana. Akhirnya Jim membantu mereka dengan meretas sistem keamanan gedung kedutaan. Sesuai rencana mereka, Alexander di sini berusaha mencuri data tersebut, namun mereka telah merekam perbuatannya itu melalui kacamata pengintai. Ethan dan Sarah pun kemudian keluar dari gedung sambil menunggu kedua rekan yang lain untuk pergi dari sana. Namun sayangnya Jack mengalami sedikit masalah yang membuatnya harus tewas di dalam sana. Jack, what are you doing? I'm not doing anything. Merasa ada yang tak beres, Jim berencana untuk menjemput timnya. Namun di perjalanannya, Jim diikuti oleh seseorang yang membuatnya memerintahkan semua anggota timnya untuk membatalkan misi tersebut dan memutuskan semua jaringan radio komunikasi mereka. Ethan pun memutuskan untuk pergi menemui Jim yang sedang dalam perjalanan. Sementara Sarah memutuskan untuk mengikuti Alexander seorang diri. Dan tiba-tiba saja Ethan mendapat gambar dari kamera pengintai Jim bahwa ada seseorang yang telah menembaknya. Sontak Ethan pun segera berlari untuk menemui Jim, namun terlambat. Tak sampai di situ, rekannya Claire dan Hannah juga harus tewas saat mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba saja meledak. Sarah yang masih mengikuti Alexander juga ikut tewas setelah dirinya melihat target mereka itu ditikam oleh orang tak dikenal. Ethan lalu segera melaporkan kejadian itu kepada atasannya yang bernama Kit Wright, bahwa semua timnya tewas dan data tersebut hilang dari mayat Alexander. Atasannya itu kemudian meminta kepada Ethan untuk menemuinya 1 jam lagi di area aman untuk membahas hal tersebut. 1 jam kemudian mereka pun bertemu di sebuah warkop. Di sini, Kit memerintahkan Ethan agar segera mengamankan diri keluar dari negara tersebut.
Namun Ethan yang merasa bersalah atas kematian seluruh anggota timnya pun menanyakan tentang tim lainnya yang berada di dalam kedutaan saat timnya sendiri sedang melakukan misi tersebut. Kit kemudian menjelaskan bahwa keberadaan tim lainnya itu bertujuan untuk mencari sosok pengkhianat di dalam badan intelijen mereka. Alexander sendiri merupakan salah satu anggota mereka, yang mana artinya misi menciduk Alexander sebenarnya hanyalah misi pengalihan untuk mencari tahu pengkhianat yang sebenarnya. Dan di sini Ethan menjadi tersangka utama sebagai pengkhianat tersebut karena merupakan satu-satunya agen yang selamat dari misi tersebut. Celebration was involved. Your family's farm has been in receivership onto a plane. Tiba di hotelnya, Ethan tidak langsung masuk. Ia menyiapkan sebuah jebakan andaikan nanti ada orang yang mengikutinya dari arah belakang. Setelahnya barulah Ethan mempersiapkan segala peralatannya untuk melanjutkan misi pencarian pembunuh timnya. Ethan kemudian segera mencari tahu tentang ucapan yang dikatakan Kit sebelumnya, di mana ia menemukan sebuah petunjuk dari Alkitab dan mulai mengirim email kepada seseorang bernama Max. Tak lama dari sana, Ethan melihat sosok Jim masuk ke dalam kamarnya. Namun, itu semua hanya halusinasinya dan Claire lah yang ternyata masuk ke dalam kamarnya. Ethan di sini sempat bingung kenapa Claire bisa selamat dari ledakan bom yang dilihatnya. Namun Claire hanya mengatakan bahwa ia hanya menjalankan misi yang mana jika misi dibatalkan, mereka semua harus kembali berkumpul di hotel tersebut jam 4 pagi. Ethan yang percaya kemudian menceritakan apa yang baru dialaminya, di mana ia dijebak dan dituduh menjadi pengkhianat yang melakukan transaksi senjata dengan seorang teroris bernama Max. Di tengah perbincangan mereka, sebuah email balasan dari Max pun masuk yang memberikan sebuah jadwal pertemuan kepada Ethan yang mengaku sebagai Ayub untuk bertransaksi. Siang itu Ethan pun menuju lokasi pertemuan. Sebuah mobil langsung datang dan membawa Ethan masuk ke dalamnya. Menggunakan sebuah topeng penutup, Ethan pun akhirnya diantar menemui Max yang ternyata seorang wanita. Menyadari Ethan bukanlah orang yang bertransaksi dengan mereka sebelumnya, Max pun bertanya tujuan Ethan datang menemuinya. Ethan di sini akhirnya menjelaskan bahwa disket yang dijual oleh Ayub kepada Max berisikan data palsu dan dilengkapi dengan alat pelacak. Ethan kemudian menawarkan disket berisikan data yang asli kepada mereka dengan imbalan sejumlah uang dan mereka harus mempertemukan Ethan dengan pria bernama Ayub tersebut. Karena merasa ucapan Ethan adalah sebuah omong kosong, Max pun mencoba disket itu untuk membuktikannya. 32 and 33. Let's not waste time chasing after him. Just make him come to us. Max akhirnya mempercayai apa yang diucapkan oleh Ethan. Merasa memiliki kekuatan tawar yang bagus, Ethan pun menaikkan harga dari data yang dimilikinya menjadi 10 juta dolar. Selain itu, Ethan juga meminta agar Ayub juga hadir pada transaksi yang akan mereka lakukan nanti. Kembali ke hotel, Claire di sini menawarkan untuk membantu Ethan melakukan misinya kali ini. Ethan juga mencari bantuan dari mantan rekan-rekannya dulu yang kini sudah tidak lagi diakui agensi mereka. Krieger dan Luther adalah agen terbaik yang pernah mereka kenal. Ethan pun langsung mengatakan rencana mereka untuk menyusup masuk dan mencuri data milik CIA di markas pusat mereka di Langley. Krieger selaku hacker terbaik pun mengatakan bahwa misi itu mustahil meski dengan peralatan paling canggih sekalipun. Ethan kemudian mengatakan rencananya untuk bisa masuk ke dalam ruang baja hitam tempat data itu tersimpan, di mana di dalam ruangan itu akan ada serangkaian pengamanan super ketat yang harus mereka lalui sebelum bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu sendiri dipersenjatai dengan sinar laser, pengukur desibel suara, dan pengukur suhu tubuh yang bisa mendeteksi keberadaan orang lain selain sang admin. Lantai di ruangan baja itu pun dilengkapi dengan pengukur tekanan yang akan memicu alarm jika ada perubahan beban meski hanya sedikit. William Donlow. 3 systems operating. That vent is guarded by a laser net. All 3 systems are state-of-the-art. Menyamar menjadi pemadam kebakaran, Ethan, Claire, dan Krieger pun berhasil memasuki bangunan tersebut. Namun di dalam sana, Claire berpisah dari mereka dan menyamar menjadi salah satu pegawai di sana. Setelahnya ia pun masuk ke dalam kantin pegawai yang kebetulan sang admin juga berada di dalam sana. Duduk di sebelahnya, Claire di sini menaruh sejenis cairan ciu eceran yang membuat si admin mendadak mual nggak karuan. Setelahnya ia juga menaruh sejenis pelacak yang memungkinkan mereka bisa mengetahui lokasi dari si admin nantinya. Sementara itu salah satu penjaga menyadari hilangnya salah satu anggota pemadam kebakaran yang masuk bersamanya.
Namun beruntungnya penjaga itu berhasil dilumpuhkan oleh Ethan dan juga Krieger. Mereka berdua kemudian mulai menyelinap melalui saluran udara yang berada tepat di sebelah ruangan baja hitam. Setelah berhasil mematikan laser dan membuka jendela udara, Ethan di sini mulai turun menggunakan seutas tali baja yang dipegang oleh Krieger. Tak lama dari sana, si admin mulai kembali berjalan menuju ruangannya. Ethan pun ditarik ke atas oleh Krieger, sementara si admin berusaha meminum jamu andalannya untuk menghilangkan rasa mualnya itu. Merasa jamu buyung upiknya tidak bisa mengobati rasa mualnya, si admin pun bergegas ke toilet yang berada tepat di depan ruangannya. Hal itu pun kembali dimanfaatkan oleh Ethan untuk segera mencuri data NOC yang mereka incar. Setelah memastikan suhu di ruangan tersebut aman, Luther mulai memberikan sandi komputer kepada Ethan yang langsung melakukan pemindahan data NOC tersebut ke sebuah CD room. Di atas saluran udara sendiri, Krieger yang sedang menahan beban tubuh dari Ethan mendapati tamu tak diundang. Seekor tikus mulai mendekatinya. Krieger yang sianen sama berit itu pun memutuskan untuk membunuh hewan lucu tersebut. Toast. I want him manning a radar tower in Alaska by the end of the day. Setibanya di dalam hotel, Ethan mendapati sebuah berita yang mengatakan tentang penangkapan dari keluarga Ethan yang diduga itu adalah ulah dari Kit. Ethan kemudian kembali berusaha menghubungi Max selaku pembeli data tersebut. Krieger yang merasa Ethan akan membawa kabur uang hasil penjualan data itu pun memaksa untuk ikut dalam pertemuan bersama Ethan. Namun Ethan menolaknya. Sempat terjadi cekcok sungut karena Krieger mengancam tidak akan memberikan CD berisikan data tersebut. Namun Ethan mengatakan bahwa CD yang sebenarnya selama ini berada di tangannya. Krieger yang marah pun memutuskan untuk pergi dari sana meski ternyata CD yang dipegang oleh Krieger adalah CD asli dan Ethan hanya mengancam agar membuat Krieger tak ikut dalam pertemuan mereka. Ethan kemudian meminta kepada Luther untuk menjaga CD tersebut jikalau ada masalah saat pertemuannya dengan Max nanti. Setelahnya, Ethan kembali menyadari sesuatu dari sebuah Alkitab yang ada di sana, di mana di halaman depan Alkitab tersebut tertulis lokasi dari sebuah hotel di Chicago di mana dulu Jim pernah menginap di sana. The Plaza? Drake Hotel, Chicago. Plaza? Drake Hotel, Chicago. I'm sorry. Ethan kemudian menuju sebuah stasiun untuk menghubungi Kit dari sebuah telepon umum yang ada di sana. Kit mengatakan jika Ethan ingin keluarganya bebas dari tuduhan tersebut, maka ia harus menyerahkan diri saat itu juga. Namun di sini Ethan menolak, bahkan mengancam akan membalas Kit atas perbuatannya itu. Dan tiba-tiba Jim muncul di hadapan Ethan. Mereka berdua akhirnya melakukan perbincangan di stasiun tersebut. Di sini akhirnya terungkap bahwa Jim adalah pengkhianat di dalam agensi mereka dengan dibantu Krieger dan juga istrinya Claire. Namun ia mengarang sebuah cerita yang berbeda dan menuduh bahwa Kit adalah pelakunya. Kittredge, Ethan. He was at the embassy that night. Setelahnya Ethan menceritakan rencananya untuk bertemu dengan Max esok hari di London, di mana Jim meminta kepada Ethan untuk menangkap Ayub alias Kit yang merupakan pengkhianat di agensi mereka. Jim pun setuju dengan rencana tersebut dan meminta kepada Ethan agar Claire tidak diberitahu tentang dirinya yang masih hidup. She can't know about me, Ethan. I'll call you from Paris. Namun nyatanya di sini Ethan ternyata telah mengetahui rencana busuk dari Jim dan ia memberikan sebuah surat kepada Kit beserta 2 buah tiket kereta dan sebuah jam tangan. Di kereta itu sendiri terlihat Max bersama anak buahnya tengah bersiap untuk bertemu dengan Ethan di sebuah tempat. Namun Ethan keburu menghubunginya dan memberitahukan lokasi keberadaan CD tersebut di bawah kursi yang diduduki Max. Setelah memastikan data tersebut asli, Max pun memberikan lokasi uang $10 juta yang ditaruh di gerbong barang. Ia juga mengatakan bahwa Ayub akan berada di sana jika Ethan telah menemukan uang tersebut. Sementara itu Luther berusaha mengacak sinyal komputer milik Max agar tidak bisa mendownload data tersebut. Namun di dalam sana ia melihat Kit dan anak buahnya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Ethan sendiri meminta kepada Claire yang juga berada di dalam sana untuk menemuinya di dalam gerbong barang.
Ethan's right behind me. Ethan takes the blame. Ethan Hunt, darling. You remember him, don't you? But after you took the Bible from the Drake Hotel in Chicago. Ethan ternyata telah lama mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Jim. Namun Ethan yang menaruh hati pada istri atasannya itu tidak mengetahui bahwa Claire terlibat di dalamnya. Setelah memberikan surat berharga senilai $10 juta tersebut, Ethan mengeluarkan sebuah kacamata yang mana itu adalah kacamata pengintai yang sama yang dulu pernah mereka gunakan. Ethan kembali bangkit untuk mengejar Jim yang berusaha melarikan diri melalui atas kereta. Dari arah kejauhan, terlihat sebuah helikopter yang dikemudikan oleh Krieger sebagai jalan pelarian Jim nantinya. Sayangnya tekanan udara di atas sana membuat Ethan tak bisa banyak bergerak. Sampai pada akhirnya kereta tersebut harus melewati sebuah terowongan sempit. Ethan yang hampir terjatuh kembali harus berjuang untuk naik ke atas kereta saat sebuah kereta lainnya melintas di samping mereka. Sementara itu Jim berhasil naik ke helikopter yang dikemudikan oleh Krieger. Krieger di sini berusaha membunuh Ethan namun terhalang ketinggian dari terowongan tersebut. Max akhirnya berhasil ditangkap oleh Kit dan anak buahnya di dalam kereta tersebut atas bukti yang diberikan oleh Luther. Berkat aksinya tersebut, nama Luther pun dibersihkan dari daftar agen tak resmi IMF, sementara Ethan memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Would you like to watch a movie? Ya cuy, cukup sekian review alur cerita film singkat dari Mamang. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.